Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Hidup di dunia ini bersifat sementara. Suatu hari nanti hidup ini akan berakhir. Kalau berakhirnya sendiri-sendiri disebut mati atau kiamat kecil. Kalau semua telah berakhir, berarti kiamat besar atau akhir zaman. Entah mati, entah akhir zaman, kita akan berjumpa dengan Tuhan yang kita nantikan. Yang percaya kepadanya tapi bodoh akan menderita dan tidak masuk dalam perjamuan pesta. Yang percaya dan bijaksana akan mengalami bahagia karena diperkenankan masuk dalam perjamuan pesta bersamanya. Oleh karena itu, di saat kita masih hidup ini, marilah sejenak kita merenungkan tentang Injil yang baru saja kita dengar, supaya kalau kita mati atau besok itu kiamat, kita digolongkan sebagai gadis yang bijaksana. Yang pertama, siap siaga. Harus kita sadari, manusia itu mudah lalai. Umumnya dari kita sebelum terdesak, kita akan menjadi orang yang santai-santai. Para pegawai baru akan giat bekerja kalau diawasi. Anak-anak baru akan belajar dengan tekun bila masa ujian sudah dimulai. Banyak orang mencari Tuhan dan berlari-lari mencari minyak suci kalau nafasnya tinggal 1-2 lagi. Sebagaimana gadis bodoh, itulah yang sering kali kita lalui. Membawa pelita tetapi tidak membawa minyak dalam buli-buli. Kelima gadis bodoh itu membawa pelita. Mereka menunggu pengantin tiba. Mereka berharap untuk bisa berpesta dengan sang pengantin. Mereka juga berpakaian pesta seperti lainnya. Ada di tempat yang sama pada waktunya, membawa lampu apa mestinya, tetapi waktunya mendesak, minyak tidak tersedia, mereka tidak tahu jalan menuju ke surga. Akibatnya adalah mereka hanya berteriak-teriak merana di dalam kebingungan karena tidak siap siaga. Meskipun kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa ambil bagian dalam pesta bersama Dia di surga. Mati dan kiamat itu pasti, tetapi semua tidak tahu kapan itu terjadi. Oleh karena itu, selalu siap dengan pelita dan persediaan minyak menjadi penting bagi kita. Supaya bila mana itu terjadi, kita tidak kelabakan. Siap siaga digambarkan seperti gadis yang bijaksana yang langsung siap siaga ketika Tuhan mengunjungi umatnya. Yang kedua, pesta. Sebelumnya saya bertanya pada Anda, siapakah di antara Anda yang hadir dalam gereja ini yang tidak takut mati? Silahkan angkat tangan. Oh, semua takut mati rupanya. Kalau gitu pertanyaannya ditambah lebih berat. Siapa di antara Anda yang andai kata besok itu kiamat tidak takut? Rupanya takut kiamat juga. Kalau dipikir-pikir, apa yang ditakutkan? Sebab mati itu pasti. Kiamat juga akan terjadi.
Entah takut, entah tidak takut, semuanya akan terjadi. Kalau Anda sekarang takut, juga pasti mati. Kalau tidak percaya, buktikan, nanti pasti mati. Yang menarik adalah dalam iman gereja Katolik, kita yang nanti mati atau kita yang nanti akan mengalami akhir zaman atau kiamat, ternyata digambarkan kita sedang berangkat menuju pesta abadi. Jadi kalau Anda hari ini takut mati atau takut kiamat, itu rugi. Sebab ketika kita mati atau kita mengalami kiamat, kita sedang berjalan menuju pesta abadi. Anda ini mau pesta atau enggak sih? Jangan-jangan enggak mau pesta sehingga takut untuk mati. Kalau Anda hidup terus nanti enggak ada pestanya loh ya. Jadi jangan ingin hidup terus. Inginnya juga mati. Tuhan, aku juga ingin aku mati supaya aku berjumpa dengan Engkau. Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah mati, gimana? Hidup adalah Kristus. Mati adalah keberuntungan. Jadi untung kita mati, sebab kita semuanya akan menuju kepada pesta abadi. Persoalannya sebenarnya hanya satu. Gadis bodoh tidak bisa memasuki. Hanya gadis yang bijaksanalah yang bisa memasuki pesta itu sendiri. Kita semua akan mati, tetapi kita yang bijaksanalah yang akan bisa memasuki pesta bersama dengan Tuhan di dalam keabadian. Kalau demikian, minyak apakah yang mesti kita siapkan agar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh masuk dalam pesta abadi itu? Kita seringkali mengatakan, sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Kata pentingnya di sini adalah pelita atau obor atau lampu bagi langkahku. Kalau demikian, minyak agar sabda itu sungguh-sungguh menyala dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Bijaksana di sini berarti kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Maka inilah yang paling penting dalam gereja Katolik, bahwa setiap orang Katolik mesti memiliki 7 karunia Roh Kudus. Kalau Anda tidak bisa bahasa roh, itu enggak penting. Karena seringkali saya juga ditanya oleh orang-orang, Romo bisa bahasa roh atau enggak? Saya bilang, saya enggak bisa bahasa roh. Meskipun Romo Yohanes Indrakusuma pernah mendoakan saya sampai ngeblak itu ya. Saya enggak bisa bahasa roh. Karena memang tidak dikaruniai. Dan menurut Santo Paulus itu adalah karunia yang kecil. Tetapi setiap orang Katolik harus memiliki 7 karunia Roh Kudus. Itulah yang akan menuntun setiap orang supaya pelita hidupnya itu tetap menyala. Sehingga ia selalu dituntun ke arah yang terang. Karena Allah adalah pelita yang membuat hidup manusia yang dikaruniainya mengalami kemampuan untuk terus berjalan di jalan yang terang. Kemudian pelita itu juga selalu menolong orang berjalan di tengah malam. Jadi kalau orang membawa pelita, berarti dia dalam kegelapan. Dan dengan pelita itu dia bisa dituntun untuk berjalan. Dengan demikian berarti kalau pelita menuntun kita di saat kegelapan, artinya kita semua mesti menyediakan minyak agar pelita itu tidak padam. Dan itu berarti cinta yang besar agar di dalam pengalaman malam, di dalam pengalaman gelap,
di dalam pengalaman kesulitan hidup kita, kita tetap memiliki cinta kepada Tuhan dan tidak menjadi kecewa dan akhirnya tidak mengakui Tuhan. Maka di dalam kondisi yang serba terbatas selalu berhati-hatilah. Seringkali ketika sakit enggak sembuh-sembuh, orang akan mengatakan, Tuhan, apa maumu? Sakitku enggak sembuh-sembuh. Berarti engkau tidak ada. Bila kita hidup dalam kegelapan penderitaan, seringkali kita mengatakan, Tuhan, apa maumu? Aku ini menderita sepanjang hidupku. Berarti engkau tidak mengasihi aku. Dan kemudian dalam pengalaman-pengalaman kesulitan, seringkali iman kita ini menjadi goyah dan iman Katolik kemudian ditinggalkan karena kita semua mengatakan, Tuhan, engkau tidak pernah menguatkan hidupku. Di gereja lain saya menemukan itu, di tempat lain saya menemukan itu. Dalam iman Katolik saya tidak dapat apa-apa. Bahkan saya justru ketika ke gereja pun saya hanya ngantuk belaka. Seringkali itu terjadi karena kegelapan iman. Dan kemudian kita menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu kita mesti siap dengan minyak cinta kasih itu. Di dalam hati kita mesti terus menerus berkobar-kobar cinta akan Allah yang menyelamatkan kita. Sebab ketika cinta itu tidak pernah berkobar dalam hati kita, maka lambat laun pelita hidup kita ditantang dalam penderitaan, kita akan mengalami kegoyahan dan akhirnya pergi dari Tuhan. Menjadi gadis yang bijaksana yang selalu memiliki Roh Kudus, hidup dalam perbuatan terang, akan dipenuhi oleh cinta yang akan menolong kita masuk dalam perjamuan nikah bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, sumber kebijaksanaan sejati. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan kitab suci hari ini berkisar tentang akhir zaman. Akhir zaman berarti kita sedang menyambut Tuhan yang datang. Maka kalau doanya itu seringkali jangan salah ya. Tuhan datanglah kepadaku. Nah itu berarti akhir zaman akan tiba. Jadi kadang-kadang doa kita ini merasa Tuhan disuruh datang di depannya. Ketika engkau datang ya Tuhan, semuanya akan menjadi luar biasa dalam hidup. Ya memang begitu. Tapi kita lupa ketika Tuhan datang berarti kiamat sudah tiba. Untuk itu saudara-saudari sekalian, sebagaimana tadi kita telah merenungkannya, dalam menyambut Tuhan yang datang sebagai pengantin kita, diperlukan siap siaga. Agar kita terus bisa siap siaga, maka sabda Allah mesti menjadi penuntun langkah kita. Namun kita sadar bahwa kita ini rapuh, seringkali lemah dan mudah lengah. Syukur kepada Allah, Tuhan selalu menyiapkan Roh Kudus-Nya sebagai penjaga pelita hidup kita tetap bernyala. Maka disinilah sebenarnya keindahan iman dalam gereja Katolik. Karena ternyata Allah sendiri menganugerahkan Roh Kudus-Nya kepada kita supaya kita terus menjadi gadis yang bijaksana. Roh Kudus itulah yang akan mengatasi semua perhitungan manusiawi kita. Allah sumber kebijaksanaan berkenan ditemui dan bersedia hadir dalam hidup kita. Bersama Allah hidup kita akan aman dan kita akan terbuka menuju kepada pesta di surga. Maka dengan demikian berarti kita yang telah dibaptis ini pada dasarnya dimampukan untuk bersatu dengan Allah. Anda harus memiliki keyakinan dalam batin, aku telah dibaptis, dibebaskan dari dosa asal, dan sekarang aku dimampukan untuk bersatu dengan Tuhan. Disinilah sebenarnya yang menjadi kunci kita untuk melangkah maju menuju kepada kebijaksanaan yang sejati. Kemudian pilihan berikutnya adalah
Setelah kita memiliki keyakinan dalam hati bahwa aku ini mempunyai kemampuan untuk bersatu dengan Tuhan, yang dibutuhkan adalah sikap kebijaksanaan seperti Salomo yang meminta selalu dari Tuhan kebijaksanaan, roh kebijaksanaan itu. Sebab hanya ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat segala hidup kita, kita ternyata akan menjadi bijaksana sebagaimana Allah sendiri bijaksana, dan kemudian pesta nikah di surga disediakan bagi kita. Mari kita heningkan diri sejenak dan mari kita sadari betapa indahnya diri kita di hadapan Allah yang telah mengaruniakan segala-galanya untuk kita, supaya dengan demikian kita semua disadarkan kembali untuk sungguh-sungguh menomorsatukan Allah sebagai penggerak seluruh hidup kita. Sebab pada akhirnya setelah kita mati atau kita mengalami kiamat, hanya Tuhan saja yang pasti dan penting bagi kita. Tuhan memberkati.